Nah, karena waktu itu banyak banget yang minta dibetelin ini sih bedak viral before after. Bener-bener pengen menguji bedaknya aja tanpa ada embel-embel macam-macam di atasnya. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Ishwina Amalia. Sering banget ya suaranya agak-agak bindeng say. Nah, karena waktu itu banyak banget yang minta dibetelin ini sih bedak viral. Ini kalian request udah lama, terus aku sempat pergi umroh dulu dan ini baru pulang. Yap, kalian minta dibetelin dua ini kan. Something Copy Paste Cover Blur Powder Foundation dan Skintific Ultra Cover Powder Foundation. Aku tahu kalian pasti penasaran pengen betelin mereka karena mirip banget. Ini bener-bener mirip banget, nggak kayak kembar sih, tapi lebih ke kakak adik ya. Bentuknya sama, ukurannya sama, namanya sama-sama powder foundation. Ini Something sama Skintific janjian apa gimana nih? Ini tuh bedanya cuman di logonya ya, Something di tengah nih, si Skintific tulisan di bawah. Untung nggak sama-sama nulis huruf S gitu ya, bisa sama persis sih. Dan kalian mau tahu nggak yang lebih mengagetkannya lagi, ini sama sampai ke dalam-dalamnya. Nih ya, aku kasih lihat pas kalian buka bagian dalamnya. Nah, sama banget kan. Bahkan letak cerminnya aja tuh sama di bagian bawah dari tempat sponsnya. Tuh, bener-bener kayak desainnya sama banget. Yang ngebedain tuh cuman bentuk puffnya aja. Nih ya, si Skintific dia kotak, sedangkan Something teardrops. Dan dia juga sama-sama punya dua permukaan yang berbeda. Yang ada tulisannya, dia permukaannya tuh kayak lebih padat gitu. Sedangkan baliknya dia kayak velvet berserabut dan lebih lembut. Sebenarnya yang lebih bikin aku penasaran adalah siapa di antara mereka berdua yang ngide duluan? Ada yang tahu? Karena sebenarnya launching duluan itu nggak menentukan siapa yang punya ide duluan gitu nggak sih? Kok muka-muka aku kayak julid gitu ya? Coba secara packaging aku suka banget karena ini kokoh, compact, terus kayak menarik, mewah, kayak berasa mahal. Dan dia udah pakai magnet juga. Tuh, cakep. Ini yang Something aku pakai shade N02 Charlotte, sesuai sama warna cushion dan foundationnya si Something yang pas di aku. Dan untuk Skintific aku pakai shade 03 Petal sesuai dengan warna cushionnya. Kalau dari segi shade ini beda jauh ya. Si Skintific dia cuma punya 6 shades dan yang Something dia punya 14 shades. Jauh banget ya. Jadi kalau lihat range warnanya memang lebih luas yang si Something. Untuk Something aku udah pernah review dia terpisah ya sendiri gitu. Aku lupa di YouTube atau di Instagram aku. Tapi kalau yang Skintific ini aku bener-bener baru pertama kali cobain tuh, belum dipakai. Kalau dari segi harga ini juga mirip. Si Something dia 132.000, Skintific 134.000. Bener-bener beda tipis. Udah packaging mirip 90%, harga juga mirip 90%. Jangan-jangan isinya sama nih, kalian penasaran gak? Aku juga. Cus langsung aja sebelum aku cobain dan kita uji ketahanan seharian. Seperti biasa jangan lupa subscribe dulu biar aku lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku, Instagram dan TikTok. Karena biasanya sebelum aku post di YouTube, aku bikin kayak review-review singkat di sana. Oke, kita bakal pakai si Skintific di sebelah sini dan Something di sebelah sini. Aku mau pakai Something duluan aja ya, karena Something yang aku udah pernah coba. Di sini dia ada dua tekstur puff kan. Nah, yang ada logonya dia ini kayak lebih padat. Fungsinya adalah supaya bedaknya tuh kayak lebih full coverage. Tapi kalau yang velvet ini yang lebih berbulu-bulu ini dia supaya hasilnya tuh lebih natural dan kayak lebih tipis gitu ya, nggak terlalu dempul. Jadi punya dua fungsi. Kalau aku sejujurnya lebih suka yang bagian velvet karena hasilnya tuh kayak lebih natural. Keblendnya tuh nggak yang lebay, nggak tebel, nggak berat. Nah cuma karena ini aku nggak pakai foundation atau base apapun, jadi aku mau pakai yang bagian padatnya ini ya. Sekalian ngelihat segimana coveragenya ini bedak. Oke, satu kali oles. Sini ya ada kayak flag-flag gitu, kita coba. Kayak gini. Masih kelihatan ya, memang nggak bisa nutup sempurna juga ya, kadang foundation juga nggak bisa nutup flag yang warnanya gelap kayak gini. Cuma menurutku udah lumayan sih. Coba ratain dulu. Dia ini ya bisa langsung ngeset muka aku yang berminyak tuh.
Wah, lumayan, warnanya juga yang nggak terlalu keputihan di aku. Waktu itu aku review shade Nina dan banyak yang bilang keputihan. Akhirnya aku beli shade yang Charlotte ini. Kayak gini ya. Oh, dia tuh bener-bener pas dioles kayak tebel gitu loh nempelnya. Nggak kayak bedak biasa ya. Dan ini kayak langsung bener-bener bisa nempel di wajah walaupun tanpa foundation. Jadi dia nggak ngambang gitu. Karena pernah beberapa kali aku review sebuah bedak tuh kayak ngambang kalau kita nggak pakai foundation. Tapi ini enggak, dia langsung bisa nempel gitu loh. Tadi aku cuma pakai moisturizer ya. Aku ngerasanya kayak kita pakai foundation yang matte. Ya nggak sih? Atau enggak kita pakai foundation yang udah di set pakai bedak. Tuh, nih ya, before, after. Ini lumayan banget kalau kalian suka daily yang tetap kelihatan rada full cover, tapi nggak mau ribet. Ya udah cuma satu step gini. Cuman ya kalau kalian punya flek-flek atau bekas jerawat masih tetap agak kelihatan sih. Kalau mau ketutup banget, kita coba ya apakah 2 layer bisa. Tetap nggak terlalu ya. Jadi coveragenya sebenarnya kayak medium to full, tapi untuk ukuran bedak ini coveragenya udah yang bagus banget menurutku ya. Udah bener-bener kayak tebel gitu loh. Kalau kita pakainya si bagian yang padat ini, memang kelihatannya tuh kayak banyak gitu ya bedak yang nempel di wajah. Jadi kayak memang lebih mengcover, lebih kelihatan tebel. Kalau kalian pengen natural daily ya, kayak antara pakai bedak atau enggak, kalian pakainya yang bagian velvetnya. Ya ini overall untuk yang something kayak gini. Sekarang kita coba yang Skintific. Ini aku sama-sama pakai bagian yang padatnya ya, yang ada tulisannya. Coba satu swatch dulu. Perasaan sih kayak sama aja ya. Coba ratain dulu ya. Dari aromanya juga kayak sama aja. Untuk puffnya lebih enak sih something karena dia teardrop. Jadi untuk kayak sela-sela gitu kayak lebih menjangkau. Kayak apa ya, aku ngerasanya kayak sama aja. Bener-bener sama. Belum nemu bedanya. Tingkat coveragenya juga sama. Pas kita oles gini juga sama. Nih di bawah sini ada bekas jerawat ya. Kita coba ratain. Tuh. Sama kan, kayak medium coverage aja gitu. Oke, ini udah merata. Apakah kalian bisa lihat perbedaannya? Bahkan dari shade yang aku pilih ternyata ini sama-sama matching, sama-sama pas di aku. Ini yang Skintific kayak gini, kalian bisa lihat. Ini yang something. Serius aku berasa pakai foundation matte. Rasa-rasanya kayak begitu tapi lebih ringan ya, karena ini bedak. Ini bener-bener bisa jadi solusi buat kalian yang mau satset, nggak mau ribet pakai foundation dulu baru bedak dulu, karena ini kayak gini. Kalian bisa lihat dari formulasinya, aku akuin dua-duanya bagus, sama ya, mirip banget. Kalau aku baca klaim produknya, sebenarnya yang lebih banyak klaimnya dia kayaknya si Skintific ya. Di boxnya tuh dia full tulisan gitu. Kalau yang something nggak terlalu. Ini kita baca di description Shopee-nya aja ya yang lebih lengkap gitu. Nah kalau si something dia cover blur dalam 1 kali swipe, seamless powder foundation, zero cakey, zero cracky, zero pores, medium to full coverage, menyamarkan ketidaksempurnaan kulit, tampilan pori dan menghaluskan tekstur. Itu bener banget, aku ngerasanya memang iya ya. Ada soft touch HD finish yang tahan 24 jam. Ini kayak wajib banget kita coba sih. Nanti aku akan uji ketahanan bener-bener kayak seharian. Terus dia dalam 14 shades, terus puff ada 2 sisi dan lain-lain. Sebenarnya ini hampir-hampir mirip ya. Sekarang kita baca yang Skintific. Skintific ini ultra cover foundation dengan hasil flawless tanpa dempul, memberikan coverage yang tinggi. Kayak si Skintific lebih over sedikit ya. Dengan 1 kali swipe, medium aja sih. Namun tetap terasa ringan, iya benar, bisa menahan minyak. Nanti kita buktiin. Terus di sini dia dijelasin juga mengandung ectoin dan squalene yang dapat menjaga kelembapan kulit, jadi tetap terhidrasi. Terus ada antioksidan dari carnosine dapat melindungi kulit, dilengkapi dengan bla 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 bla, sama aja sih. Menurutku kalau kalian pakai bedak kayak gini tanpa pakai moisturizer atau tanpa pakai apapun dan keadaan kulit kalian kering, tetap
aja hasilnya tuh bakal kayak kurang nempel. Aku waktu itu udah pernah coba sih swatch sedikit aja gitu, dan memang tetap harus pakai moisturizer kalau kulit kalian kering ya. Tapi kalau kulit kalian udah berminyak atau udah lembab banget, lumpy, kenyal-kenyal gitu ya nggak usah. Tapi kalau keadaan kulitnya kering, tetap harus pakai moisturizer. Jadi mungkin keunggulannya si Skintific ini dia ada banyak kandungan skincare yang nutrisi gitu kali ya. Dan si Something ini sepertinya tidak terlalu. Aku nggak tahu ya apa dia punya juga tapi nggak dijabarkan, nggak tahu. Tapi kalau aku lihat dari secara keseluruhan overallnya, si Something kayak lebih unggul sih karena dia punya shade sampai 14 warna. Sedangkan si Skintific cuma punya 6. Dan dari puffnya juga kayaknya bakal banyak orang yang suka puff bentuk teardrops dibanding yang kotak, ya nggak sih? Jadi sebelum kita uji ketahanan, aku lebih suka si Something. Tapi nggak tahu nanti kalau kita udah coba seharian ya. Ini aku mau dandan tipis-tipis aja karena aku sekalian mau jenguk anaknya temanku di rumah sakit. Nanti kita akan naik motor ke sana untuk panas-panasan nih ya. Karena aku pengen tahu kalau dipakai panas-panasan keringetan ini bakal luntur atau enggak. Ini aku cuman tambahin maskara, alis sama lip cream aja. Udah kayak gini doang. Bener-bener pengen menguji bedaknya aja tanpa ada embel-embel macam-macam di atasnya. Takutnya kalau aku kasih highlighter atau blush on, takut kayak mempengaruhi gitu ya. Setelah beberapa jam ini aku pergi ke Alfamart dulu untuk beli bingkisannya. Ini masih baik-baik aja ya, belum keringetan juga. Nah ini pas udah keluar ruangan udah mulai keringetan, masih oke sih sebenarnya untuk ukuran bedak. Nah ini bener-bener panas banget di sini dan masih oke. Udah mulai keringetan, udah lap-lap, tapi masih oke ya, nggak luntur. Tuh ya, aku bilang sih ini kayak pakai foundation ya, bukan bedak. Looknya juga kayak pakai foundation. Nah ini udah bener-bener keringetan, udah pada boncel-boncel ya, apalagi di bagian hidung. Tapi ya masih oke sih ini. Nah ini pas udah sore banget, di bagian hidung udah kayak menghilang ya. Terus coveragenya udah menurun, udah keringetan banget tadi. Tapi overall masih kelihatan flawless ya sekilas. Kalau misalnya dideketin banget baru kelihatan kalau udah pada luntur. Kita bakalan lihat kalau sampai malam kira-kira kayak gimana ya. Yap, aku udah balik lagi. Ini muka aku udah berminyak banget ya. Udah bener-bener kayak arah. Ini sekarang udah jam 17.05. Aku mulai video tadi tuh pagi. Bener-bener seharian. Sesuai sama yang aku bilang, seharian. Tapi aku lagi haid ya, lagi gak sholat. Jadi ini tadi nggak dipakai untuk wudhu. Cuma keringetan aja naik motor dan segala macam di luar rumah. Karena bener-bener hari ini aku keluar rumah panas-panasan. Ini bener-bener aku uji secara barbar. Ini bisa dilihat gincu aku udah hilang. Terus ini bagian hidung kayak udah hilang banget ya. Sebelah sini kayak udah hilang. Coba kalau pakai kaca secara dekat, bagian hidung sini udah boncel-boncel hilang. Jadi sama aja ya, yang bagian Something sama Skintific dia kayak sama aja hilangnya. Minyaknya juga kanan sama kiri sama. Bagian dagu juga udah hilang. Mungkin karena tadi aku sempet begini-gini ya, hilang. Aku ngeliat ini yang masih ada bedaknya kayak cuma di bagian dekat mata sini ya. Yang lain tuh kayak udah rada hilang ya. Jadi kayak keblend aja sama kulitnya, nyerap gitu kayak nyatu ya. Tapi apa ya, overall kanan sama kiri aku merasanya sama. Jadi kalau misalnya dibilang tahan 24 jam, sorry banget kayaknya enggak deh. Kalau untuk di aku ya, mungkin kalau untuk orang yang kerja di ruangan AC yang gak bakalan keringetan itu mungkin akan tahan ya, yang gak kena air sama sekali gitu. Tapi untuk aku yang tadi coba untuk aktivitas keluar sekitar apa ya, dari jam 9 ke jam 5 itu ya hilang sih. Cuman yang aku suka dia hilangnya nggak yang belentang-belentong gitu, tapi ya udah ngeblend aja, nyatu gitu. Jadi kayak seolah-olah bagus aja gitu, kayak kulit asli aja, tapi versi yang agak lebih flawlessnya. Untuk coveragenya udah hilang. Ini aku giniin kayak emang udah nggak terlalu nempel banyak si produknya. Jadi kesimpulannya, bedak ini nggak tahan 24 jam ya. Dia mungkin tahan lama, lebih tahan daripada bedak lainnya, tapi nggak 24 jam juga, nggak 12 jam juga, tapi lumayan lah ya dibanding bedak-bedak lain. Ini ketahannya udah yang bagus menurutku. Kalau ditanya aku bakal ngerekomendasiin bedak ini atau enggak, aku bakal rekomendasiin karena menurutku bedak ini bagus. Dia coveragenya medium to full, tapi kelihatannya tuh kayak udah yang pakai foundation gitu, padahal cuman bedakan doang. Terus tadi aku pakai pergi-pergi juga, teman-temanku nggak ada yang bilang kayak dempul banget. Jadi teman-temanku tuh udah baru tahu kalau aku tuh suka uji ketahanan makeup keluar kayak gitu. Nah mereka tuh suka kayak bilang itu makeupnya kayak agak dempul atau gimana.
gimana, tapi tadi mereka nggak sama sekali nggak ngenotis itu. Mereka kayak biasa aja. Aku juga beberapa kali lihat di kamera handphone aman-aman banget, nggak yang kelihatan kayak bedakan banget tebel gitu, enggak, masih biasa aja. Dan semakin lama ya dia hilangnya kayak gini aja, kayak yang kalian lihat, jadi kayak kulit asli gitu, nggak yang belentang-belentong. Ya menurut aku untuk Skintific sama Something sama aja, aku nggak menemukan perbedaan yang signifikan. Jadi terserah kalian mau beli Something atau Skintific, harganya juga mirip, packagingnya juga mirip. Tadi aku pakai yang shade Charlotte sama Petal itu mirip, jadi ya udah terserah kalian mau beli yang mana. Tapi kalau kalian mau cari shade yang range-nya lebih luas, pilih Something. Tapi kalau kalian udah suka sama brand Skintific, beli aja Skintific. Oke, jadi segitu aja review kali ini. Sangat-sangat di luar dugaan aku, ternyata semirip itu. Yang mau order aku udah taruh linknya di description box, kalian tinggal cek aja. Kalau kalian ada ide mau dibuatin konten apa lagi, komen aja di bawah atau bisa DM ke Instagram aku. Oke, segitu aja. Makasih banget udah nonton video aku sampai habis, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.